Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dari kelas 12 IPA 2, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ciwaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan, yang kedua latar belakang terjadinya pemberontakan, yang ketiga kronologi, yang keempat penumpasan, yang kelima dampak, dan terakhir adalah tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan. Sebenarnya, apa itu G30 SPKI? Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI atau G30 SPKI adalah salah satu tragedi atau kejadian kelam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI diantaranya yaitu 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia, beserta beberapa orang lainnya dibunuh secara keji dalam upaya kudeta. Peristiwa G30 SPKI dikenal juga sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, gerakan ini juga disebut sebagai gerakan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia pada saat itu menjadi negara komunis. Tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah yang pertama, untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang ketiga, mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan yang keempat, untuk mewujudkan cita-cita dari ideologi komunis yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang kedua, latar belakang terjadinya pemberontakan. Pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu memposisikan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Namun, di masa Kabinet Hatta, golongan kiri atau PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi ini terjadi karena adanya pengurangan pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Sehingga, latar belakang sekaligus alasan mengapa gerakan 30 September ini dapat terjadi adalah yang pertama, ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Yang kedua, konflik yang terjadi antara TNI Angkatan Darat dengan PKI. Dan yang ketiga, yaitu rumor tentang Presiden Soekarno yang jatuh sakit. Dalam pelaksanaannya, PKI menghembuskan isu yaitu Dewan Jenderal. Isu ini mengatakan bahwa terdapat beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Karena isu tersebut, PKI melakukan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat dan menduduki beberapa tempat penting untuk menyukseskan kudetanya. Dengan demikian, latar belakang terjadinya pemberontakan ini adalah karena keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis, lalu konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat, dan yang terakhir adalah serta kabar tentang Soekarno yang jatuh sakit. Yang ketiga yaitu kronologi. Pada Kamis 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan sebagai Gerakan 30 September atau Gestapo, yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, dan pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan.
3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya, Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun, sang putri yaitu Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution Pierre Tandean tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tersebut tewas pun bertambah dalam kejadian ini, di antaranya Bribka Karel Satsui Tubun, Kolonel Katamsot Dharma Kusumo, dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Yang keempat yaitu penumpasan. Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya, seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD, satu resimen atau komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30 SPKI termasuk Ketua PKI DNID melarikan diri dengan operasi penumpasan tersebut. Para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Sementara itu, jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya pada 5 Oktober 1965. Seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Selanjutnya yaitu dampak dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Dampak positifnya yaitu yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita bisa lebih waspada terhadap paham komunis yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, bisa meningkatkan persatuan dan dapat bertahan serta teguh melawan paham komunis yang masuk ke Indonesia dan menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sementara, dampak negatifnya yaitu yang pertama, banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban, contohnya tokoh petinggi TNI Angkatan Darat yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Yang kedua, terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara Indonesia. Yang ketiga, munculnya aksi demonstrasi besar-besaran dari KAMI, KAPI, dan KAPI yang menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Yang terakhir yaitu pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Pahlawan revolusi Indonesia yang menjadi target penculikan PKI dibunuh dengan cara yang keji karena difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno. Melalui Dewan Jenderal, mereka dijemput secara paksa, kemudian dibawa ke Lubang Buaya untuk disiksa. Setelah itu jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenderal serta satu perwira pertama TNI Angkatan Darat ini menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Adapun 7 nama tokoh pahlawan revolusi tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, Maijen R. Suprapto, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, lalu Letu Pierre Andreas Tendean. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.